sesi acara di sini, penanggung jawab sesi acara. Jadi saya berharap pertama laporan panitia terutama berkenaan dengan satu dulu, surat menyurat apakah untuk keynote speaker satu, kedua untuk Pak Dekan yang membuka. Ini Pak, kita pastikan Pak Dekan saja ya, bukan Pak Rektor ya Bu, ya, atau bagaimana? Pak Dekan aja. Ya Pak Dekan untuk membuka, tolong sudah dipersiapkan dan meminta karena biasanya beliau itu di hari Sabtu selalu membuka acara kegiatan entah itu seminar atau apa begitu. Jadi saya kira besok ya, mungkin kesempatan cuma besok karena Rabu sudah ya tinggal Rabu ya, besok dengan Rabu karena setelah itu sudah cuti. MC juga Bu ya, baca doa dipastikan. Ya. Jadi yang pertama adalah surat. Itu tadi surat untuk keynote speaker dan Pak Dekan yang membuka satu. Yang kedua adalah saya ingin minta laporan dari panitia berapa peserta juga pemakalah yang sudah mendaftar. Maksudnya makalah yang artikel yang sudah masuk, full papernya sudah masuk. Karena itu nanti berkenaan akan kita mau pakai berapa room gitu ya. Seperti itu. Kemudian tadi juga tadi baca doa. Jadi nanti di sesi acara kan setelah Bu Leli tayangkan, paparkan rundown-nya. Jadi jadwal kegiatannya nanti kita akan bisa lihat berapa jumlah peserta, kemudian siapa-siapa yang bertugas, misalnya dari tadi sambutan, kemudian baca doa, MC-nya siapa, moderatornya siapa, seperti itu. Saya kira itu saja. Yang selebihnya mari kita sama-sama mengawali dengan laporan bagian kesekretariatan. Jadi apakah sudah disiapkan surat ke Pak Dekan untuk membuka kegiatan ini, kemudian juga keynote speaker sudah dihubungi atau bagaimana? Silakan. Bagian sekretariatan siapa ini? Mbak Andi? Untuk koordinatornya. Sebentar, koordinator siapa? Mbak ya, kan sekretaris mengkoordinar. Oh iya, Bu Nurleli. Seperti itu sekretaris. Enggak, sekretaris panitia. Oh, sekretariat. Aduh, sorry Pak Warman. Halo, silakan Pak Warman. Tadi lupa ya. Pasanganku ini nih. Ya, silakan Pasanganku ini. Pasangannya Bu Mika. Ya, terima kasih Pak Budi nanti. Prof. Zainab dan Bapak Ibu semuanya yang hadir. Ibu Miki di kampus kah? Enggak. Ya, untuk laporan aku lupa belum ganti. Kepada saya minta tolong Mas Ahmad untuk melaporkan bagaimana perkembangan kegiatan di sekretariatan, yang dalam hal ini di sekretariatan itu ada Pak Mas Ahmad, ada Ibu Andi, mungkin yang diwakili Mas Ahmad aja mungkin. Silahkan Mas Ahmad, perkembangannya seperti apa, bagaimana surat-suratnya, kemudian lapor aja pesertanya berapa. Sudah mantap, sudah jelas. Kemudian berapa jumlah artikel yang sudah masuk, berapa mungkin Mas Ahmad yang bisa melaporkan. Mungkin itu Mas Ahmad. Silahkan Mas Ahmad. Halo Mas Ahmad, mana orang? Wajahnya mana nih? Buka kamera. Aku pakai HP ya, komputernya lagi sedang ngetik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Bu, setting suara dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Orman. Saya untuk bagian kesekretariatan ini kebetulan bagian yang menerima peserta.
bersama Mbak Wina dan Mbak Atun. Untuk saya sendiri menerima pendaftar yang mendaftar di Google Form. Kemudian untuk Mbak Wina pendaftar yang manual, dan Mbak Atun juga yang manual atau yang dari luar begitu. Setelah kami koordinasi, saya, Mbak Wina dan Mbak Atun, untuk daftar pemakalah itu sendiri ada sekitar 24 orang. Iya, 24. 24 orang ini dari mahasiswa kita dan dari luar. Dari mahasiswa kita itu ada 22-nya, yang 2-nya itu ada dari ULM, Kampung Mangkurat, dan juga ada dari Widyagama, Mbak Silvi. Nah, untuk artikelnya sendiri hampir sekitar 95% sudah ada semua, kecuali yang dari Unlam dan Widyagama ini masih proses. Terus ada juga beberapa mahasiswa kita yang juga masih dalam proses begitu. Iya. Jadi sekitar 95% sudah ada artikelnya, dan untuk pembayaran juga 95% sebagian juga ada yang proses. Nah, kemudian untuk peserta yang terdata itu ada 26 orang. Akan tetapi begini Bu, karena kita wajibkan untuk mahasiswa 2019 Dengan yang 2020. Jadi yang 2020 juga nanti akan kita infokan. Jadi kemarin terakhir saya hitung tuh ada 120, mungkin 115 atau 120 peserta begitu. 2018 Mas Ahmad, 2018, 2019, 2020. Nah, itu yang presenter Bu, yang ini yang peserta Bu. Oh iya. 26 itu presenter. Sebentar ya. 2019 itu kan dia belum bisa presenter karena belum membuat ini ya, seminar hasil, belum ada hasil penelitian. Tapi kan ada kelas A, itu berapa jumlahnya, kelas B, kemudian kerjasama, tambah lagi yang ini, yang mahasiswa baru ini, itu diharuskan, wajib mereka supaya mereka punya pengalaman gitu ya. Ya. Nah, Ya, yang presentasi aja masuk. tadi berapa? Yang presentasi mahasiswa yang sudah ada seminar hasil, walaupun 24, iya, pemakalahnya 24 yang Mbak. 24. Yang Tiga ini aja, 3 Zoom, tiga ruang break ininya. Jadi berapa itu? Break room. 6 ya? Saya pikir 4 berarti 4 dong. Kalau di 24 tadi kan ada dari luar 2 orang, mahasiswa kita 24 presenternya ya. Ya tergantung moderatornya Bu. Kalau moderatornya ada 4, enak 4 biar cepat. Moderatornya sudah disiapkan itu Ibu Mika dan Ibu Nur Laili, ditambah lah. Satu saya mohon ya libatkan Pak Nur Abdi. Pak Uswandi boleh. Pak Uswandi siapa Bun? Ibu Nur Abdi ya? Enggak sudah masuk. Ya. Bu Mika jangan dilibatkan Bu, karena ketua. Nanti sibuk ya. Oke, Bapak Ibu lanjut aja dulu, nanti pada saat pemaparan di itu random mungkin nanti bisa kelihatan. Yang penting laporan dari Mas Kita siapkan aja Bu sekarang Bu. Kita siapkan aja sekarang Pak Spandi, terus Pak Nur Agus Salim. Nanti sambil dicatat Bun, sudah ada kolom-kolomnya. Bu Nur Laili. Bu Nur Laili. Itu keynote speaker. Moderator dia. Iya, moderator keynote speaker dia. Apa mau dipakai lagi untuk silahkan kalau memang daripada kekurangan kan untuk paralel. Cari aja dulu yang lain, siapa lagi tuh? Pak Agus Salim. Bu Mika, di Randon itu sudah saya bikin kolom-kolomnya. Ya, makanya, nanti langsung dimasukkan ke tabel-tabelnya. Ya, dicatat aja Bu sekarang. Kalau gitu, sebentar. Ya. Kalau gitu di-share aja sekalian. Ya. Di-share aja Bu, sekalian jadi diisi. Ada namanya apa? Di-share aja Bu, sekalian nanti dianukan dulu hostnya, host.
Kalau sudah ada namanya tinggal bacakan aja, Bu. Karena Nur Leli kan sudah menyiapkan mungkin. Besar ya, nggak kelihatan. Oh, ini pemakalahnya ini ya. Ya, Bu. Iya, Mas Pesertanya. Ahmad itu. Oh, Mas Ahmad mau anu dulu. Silakan Mas Ahmad. Mau nampilkan dulu Mas Ahmad. Ini yang apa namanya? Yang pemakalah Bu ada 24. Cuman perkiraan saya mungkin nanti ada tambahan begitu Bu. Mungkin Ya lebih. Pak Saya Ahmad, juga saya lagi Ahmad, menyiapkan juga ini. Sumarna belum ada tuh Pak Ahmad. Pak Ahmad, Ya Pak, jadi Ahmad. mungkin kemungkinan 30 Pak. Ya, Sumarna ya, Pak, belum jadi ada memang- tuh. Ya ini memang belum ada, anu Pak. Nanti kan kita konfirmasi lagi untuk pendaftarnya. Ya Karena yang kan sudah saat- hasil Bu Ambar itu sudah ya? diwajibkan. Bu Ambar Yang sudah, hasil Sumarna belum masuk tuh, suruh Bu diwajibkan. itu, Jasmani tahu. dari PAUD itu, Bu Jasmani mohon maaf Bapak Ibu, ini kan data ini kan sementara memang seperti ini. Cuma nanti ke depannya saya rasa nanti akan ada tambahan karena memang ada beberapa yang belum masuk kan seperti Pak Sumarna tadi. Kalau untuk Bu Ambar tadi sudah Bu. Dan yang lainnya Ibu juga Bu, Jasmani, nanti kita karena itu hubungi. wajib di SKL ya, yang pendadaran di Nanti kita SKL ulang, itu Bu. nanti mereka Kita kekurangan ulang, syarat. ya. Ya. Bu Jasmani sudah masuk. Jadi nanti ini jadi sekitar 30 begitu Bu Mika. Kalau Iya. misalnya di dua 30 jadi ya. dibagi berapa begitu. 30 Ya, Sumarna berarti 5, paling enggak 5. Mat, 5 Sumarna ditelepon itu, dia sudah ngomong saya siap katanya. Iya, Siapa, tapi siapa? Pak Jainil, kalau dia sudah tahu kenapa harus dikontak lagi, seharusnya langsung dia mendaftarkan. Siap, Ya mungkin dia seharusnya makalahnya masih. mungkin belum selesai Bu, mungkin dia kan baru habis hasil tadi. Malah kemarin Pak Ya, Bintara Pak, sudah Pak, masuk, orang sudah pakalan aja hasil. oh ya sudah Pak Bintara Bapak, sudah ada. Ini kan Yang penting laporan, ada ini hasil. kan laporan sampai malam hari ini. Biarkanlah Mas Ahmad melaporkan apa yang ada pada malam hari ini. Jadi nanti yang kurang-kurang itu baru dikontak setelah laporan malam ini. Oke. Jadi betul Pak Pak, Waman. Mas saya Jadi, mumpung ingat Pak, mumpung ingat Pak, nanti takut lupa. ya, mohon maaf sudah. Bapak Ibu. Jadi ini kan data sementara memang malam ini seperti ini adanya. Cuma Ya, nanti siap. kan kami akan cek lagi, terutama di data Mbak Wina, siapa saja yang sudah maju seminar hasil. Ya. Nanti dari data Ya, itu. walaupun Pak ya, kita sebentar. cek mana yang Walaupun Belum seminar hasil, Coba tapi sudah sebentar ada, ya. tidak apa-apa. Coba sebentar. Walaupun belum seminar hasil, kalau sudah ada hasil penelitian, silahkan mereka ikut. Karena kalau nggak ikut nanti tahun depan. Nanti Bintara mereka kan lulus. belum hasil juga itu. Memang betul. Iya, Bintara Tapi belum ada hasil hasil tapi sudah penelitian, siap dia ya. makalahnya. Ya, masalahnya tuh seperti ini. Kita ini kan mencari yang pasti dulu, siapa yang kira-kira yang bisa kita daftarkan wajib. Nah, mereka yang kita bisa daftarkan wajib adalah mereka yang sudah Menyerahkan. seminar hasil, kan. Betul Nah, sekali. Kalau Betul. Saya misalnya setuju. mereka belum ada Menyerahkan. seminar hasil, tapi ada datanya, silakan daftar. Tapi kalau yang belum ada datanya ini yang kita tidak bisa lacak, yang kita bisa Belum lacak ada adalah anunya, artikelnya ya. Ya, Wallpapernya Saya belum setuju masuk, sekali ya. apa yang dikatakan Mas Ahmad. Jadi realnya adalah 24 ini. Untuk Ya. mengingatkan atau meminta memaksa itu kita juga tidak bisa. Silakan mahasiswanya yang bersangkutan yang sebenarnya kan sudah diinformasikan bahwa angkatan 2018 yang sudah memiliki hasil penelitian itu kan sudah Ibu Prof. Ya, sudah Zainab boleh, sudah ya. menghimbau gitu ya, sudah menghimbau untuk segera mendaftar. Kalau sampai tanggal ini mereka belum menyerahkan, berarti Dibatasi aja tanggalnya supaya Ya. mahasiswa cepat. Karena begitu Bu Seperti itu, Mika. iya. Mereka Ya. itu kan wajib BSKL. Kalau mereka nggak tahun ini, nanti tahun depan mereka kelamaan menunggu, nggak bisa lulus Ya. nanti. Ya, tapi Ya. tergantung orangnya juga. tergantung ya. orangnya juga kan Prof. Jadi kita dibatasi sampai tanggal berapa gitu. ya Jangan siap Prof. Berarti Sampai supaya Kamis, bisa Kamis tanggal berapa itu? tanggal Ya, 28 tanggal merah ya. kan, tanggal merah. Tanggal 28 Prof. Biar kita punya 2 hari untuk 29 ya. Pokoknya sebelum 28 paling akhir karena kita 29 Karena Jumat kita kan akan geladi rapat. resik. Ya, Jumat geladi resik. Sebentar. Jadi, Iya Pak Zainil sebentar saya dulu. Jadi tanggal 29 kan kita adakan rapat terakhir supaya kita bisa merekap kita akan membuat berapa room untuk kegiatan ini. Jadi sementara Hari ini apa, kita Bu? catat Hari apa Bu sebenarnya? Saya sendiri belum hafal, belum ini.
Jadi acaranya tuh kegiatannya itu tanggal 28, Prof. enggak tanggal anunya, tanggal Gladi webinarnya resipnya. tanggal 31 ya? Tanggal 31 itu hari Sabtu. Oh, hari Sabtu. Jangan Jadi 28, jangan hari Jumat, gladi resi ya, hari Kamis lah. Terlalu terburu-buru nanti. Kamis Iya, malam. kalau Kamis hari malam. Kamis malam, ya udah Prof, Kamis malam. Jadi terakhir kita menerima full paper itu tanggal 28, Kamis malamnya kita rapat terakhir. Jadi malam Jumat kita rapat pukul 8 seperti hari ini, gitu ya. Kemudian itu yang ini, laporan untuk yang sudah menghubungi Pak Ketua Keynote Speaker dan Pak Dekan sudah? Sudah ada? Keynote sudah, Bun. Keynote sudah oke. Keynote sudah oke ya. Kemudian Pak Dekan, kalau belum, saya berharap besok itu harus segera masuk suratnya. anu ya, libur. Labu libur. Karena lambat Rabu, betul buat surat. iya, tolong dibuatkan Mbak Andi atau siapa Mbak Andi ya, Mbak Andi Iya, membuatkan betul. surat untuk Pak Dekan membuka di hari Sabtu. Nanti Bumi ke sekretaris panitia itu mencek kalau kayak gini, nah Pak Dekan itu nggak bisa buru-buru. Sepatutnya dia ada acara lain. Ini tinggal berapa hari lagi? Hari Sabtu Oke. ada acara, Bu. Ada seminar kimia juga. Waduh, kimia ini sering Sama gitu, waktunya. berarti bersamaan. Apa kita Pak Rektor? Susah ya Pak Rektor? Pak Rektor jangan ya. Kita tuh Iya. berapa kali dulu aja tahun 2019. Berarti Udah kalau Pak jelas-jelas Dekan dia sudah kita untuk tahu tinggal kimia, beliau lain. berarti kita WD1. Iya, Tapi nanti tetap Pak Dekan suratnya kita besok ngatur. pagi, suratnya Yang penting besok gini, pagi Bu ke Pak Mika. Dekan. Iya. Yang penting surat masuk. Biasanya pasti mendahulukan siapa yang dulu. Kalau surat kita lambat, nah tapi kalau sudah surat masuk, jangan lambat-lambat. Seharusnya sudah itu. Jadi nanti Pak Dekan tinggal ngatur. Oh ini saya, ini WD1, ini WD2. Yang penting surat cepat masuk. Menurut saya termasuk lambat ini. Tinggal berapa hari seharusnya minimal seminggu lah. Oke lah, tapi bisa besok dicepati. Tolong cek ya sebagai sekretaris. Termasuk juga yang baca doa. MC-nya siapa ya? Mbak Andi, Ya, mana Mbak Andi? Tolong di Mbak Bu. Oh iya Mbak Andi, surat Mbak Andi ya. Duh. Jadi surat tuh ke MC juga, kecuali ya MC orang dalam ya. Mbak Orang Andi, luar, surat Mbak Andi ya. ya surat ke dekan, ke MC, ke baca doa. Siapa sudah ditentukan MC-nya? Kalau dulu kita minta Bu, hormat. bisa ini Bu. Tolong Bu Nureli bisa di-share. Oke. Jadi tinggal ngisi Waktunya aja saya kemarin kan sudah. sudah. Iya. Oke, baiklah terima kasih atas waktunya. Baiklah Bapak Ibu ya, karena ini saya sudah menyusun rundown-nya, tolong sama-sama dicermati. Kalau hal-hal yang perlu dibaiki, nanti kita sama-sama perbaiki. Jadi ini webinar nasional rencanakan hari Sabtu ya. Nah di sini saya merancang itu jam 8 itu registrasi peserta. Oh iya, sebagai MC kemarin kita Mbak Atun katanya. Ganti, Bun. Hah? Ganti Mbak Deni. Mbak Deni? Mbak Atun ada acara. Ditulis langsung aja Bu. Ntar. Deni MCJ. Gak gitu, Ibu gini loh, bukan seperti itu. MC ini saya juga harus tahu anunya, bagaimana vokalnya seperti apa. Biasakah dia menjadi MC seperti itu loh. Jadi artinya nggak bisa sembarang ya. Bukan apa sih. Nanti kita bicarakan lagi kalau gitu MC-nya ya. Jadi di sini gimana? Biasanya Bu ya. Nanti beberapa pilihan, mungkin nominasi, ada beberapa nominasi nanti ya. Siapa kan sebutkan dulu. Misalkan Bu Deni ya. Nanti saya pengen. Bu Deni tanya aja, pernah nggak dia sebelumnya? Karena ini seminar nasional ya. Bu Deni terus. Bisa aja. Bu Deni hadir Pak nggak? Pak James juga bisa, Bu. Pak James. Biasa MC. Pak James juga nggak, kayaknya bagus juga kalau lihat anunya Pak James. Begini aja Bu Anu. Coba Pasangan, tanya Bu pasangan. Deni, dia
Iya, pasangan. Tanya Bu Deni sudah pernahkah jadi MC? Kalau sudah pernah, dia pasangan dengan Pak Jem. Jadi nanti bisa bergantian. Saya kira nggak perlu, maaf Bun, nggak usah pasangan Bun. Kalau kayak gini cukup satu aja, soalnya Webinar nggak perlu acaranya pasangan, sederhana webinar aja. satu aja. Ya. Ya terserah lah. Oke ya, saya lanjutkan. Pasangan Jadi tuh kalau luring ya, kalau dari sebentar. Jadi jam 8 kita mulai registrasi peserta ya, jam 8 sampai 8.30. Jadi untuk pada saat registrasi ini kita membutuhkan harus standby, ada host dan co-host. Jadi mungkin Mas Ahmad nanti bisa menugaskan kira-kira siapa hostnya dan co-hostnya siapa. Jadi di sini siapa yang admit ini ya, ini co-host harus sudah standby. Bukan Bu, Jadi siapa untuk, gimana? Hostnya? untuk masalah admit itu nanti saya setting open aja Bu. Open Jadi aja nanti, ya, oke. Jadi silakan masuk karena kan acara kita gratis begitu. Oke, open. Terus ini satu usul lagi Bu ya dulu ya untuk pembukaan ini. Kan ini kan ada diiringi musik. Sebelum mulai registrasi di dalam kan sudah seolah-olah sudah disiapkan, kemudian sampai sebelum pembukaan kan ada musik. Tolong di samping lagu juga tayangkan kita. Syukur kalau ada backgroundnya, visi misi ya. Profil kita punya Oh profil. ya, Profil ya visi misi, profil lulusan gitu. Profil Ya. mungkin foto-foto bisa juga ya. Iya, atau foto-foto kegiatan itu juga, makanya saya bilang buatlah videonya itu. Orang seperti itu, foto-foto kegiatan, visi misi, profil lulusan. Ya silakan aja kalau sempat siapa minta bantu itu. Nah kelas saya di Ahmad bisa minta bantu Pak Imam itu di kelas kerjasama yang agak kuat IT-nya ya. Masih sempat sekira kerja. Ya oke. Oke. Ya, kayaknya kalau di S2 di bawah itu yang buat siapa ya? Anaknya Pak Labulan kalau nggak salah. Enggak ya. Video profil ini. Kami bahasa Indonesia ada punya juga. Jadi menampilkan koordinator, sekretaris, ya dosen-dosennya, kemudian kegiatannya, kemudian visi misi. Sebenarnya Bu Mika, ya. Mahasiswa itu dia dapat tugas kalau dia manajemen information dari Pak Jenny itu ada profil. Nah, situ hanya profil lulusan mungkin belum dibuat. Sebenarnya punya. Oke, saya lanjutkan ya Bu Mika ya. Untuk paling enggak ada yang bertugas sebagai hostnya siapa? Mas Ahmad, Mbak Andi. Mas Ahmad. Begini, meskipun dalam open, tetapi kan harus ada yang tetap standby. Artinya di sini ya kalau misalnya memut, unmute itu harus standby di sini. Di Ahmad dan Mas Imam selama pembukaan ini gitu Mas Ahmad. Siapa tahu di Zoom satu ada macet. Dengan Imam itu mungkin partner dengan Imam kelas kerja sama itu katanya agak kuat itu IT-nya. Iya Bu, sebentar Bu. Ini kan sebetulnya untuk yang kita buat co-host itu sudah nanti kan tergantung room kan, misalnya ada 5 tadi nanti saya cari teman 5 orang yang bisa jadi co-host untuk masing-masing room gitu. Jadi gini Mas Ahmad ya, nanti mungkin masalah host co-host ini saya minta tolong Mas Ahmad untuk memasangkan siapa. Jadi selama proses pembukaan, acara pembukaan ini harus ada yang standby, yaitu ada hostnya dan ada co-hostnya. Di mana di sini untuk host itu dia bertugas untuk mengendalikan Zoom, terus menayangkan apa yang ditayangkan, ya. Sedangkan co-host ini dia tetap mengontrol, misalnya ada yang mau mute ya. Memut unmute seperti itu. Jadi kalau tidak ada yang bertugas ya, ini nantinya speaker, terutama speaker yang terbuka itu sering kadang nanti menggaung lah apa. Jadi disitulah tugas dari co-host. Jadi seperti itu. Bu Nurlaili. Ya. Tolong itu co-hostnya itu ditulis aja Mas Ahmad. Artinya Mas Ahmad yang bertanggung jawab untuk mencari 4 atau 5 orang tadi.
Iya. Jadi begini, ini kita bertahap ya untuk acara pembukaan siapa seperti itu. Jadi nanti saya minta tolong Mas Ahmad ya, Mas Ahmad yang mengisikan ini. Oke. Saya lanjutkan ya. Kemudian jam 8.30 sampai jam 9.25 ini kan ada pembukaan. Di sini adalah yang bertugas ada MC ya, host dan co-host ini tetap standby. Jadi di sini langsung acara dibuka oleh MC. Jadi MC di sini saya tulis catatan biar tidak ada yang ketinggalan ya. MC di sini memberikan salam pembuka pada tahap pembukaan. Nah, di mana di sini ada tahapan dalam acara pembukaan ini, tahapannya yang pertama dibuka oleh MC, di mana MC memperkenalkan diri dan kemudian membaca tatib dari webinar. Kemudian jam 8.35 sampai jam 8.40 ya 5 menit mendengarkan lagu Indonesia Raya. Ini juga MC ya yang memandu. Kemudian di sini juga saya beri catatan bahwa yang hadir pada saat lagu Indonesia Raya, yang hadir diminta untuk bersikap tegas. Ya. Kemudian di sini tugasnya host menayangkan video lagu Indonesia Raya. Jadi menayangkan aja video lagu Indonesia Raya. Jadi minta tolong. Bu, mohon maaf, nggak doa dulu Kak Bu, baru. Iya, biasanya doa dulu. Doa, ntar, iya nggak apa-apa kalau dirubah. Ini doa saya taruh di bawah setelah selesai acara. Oh, jangan Bu, jangan. Sekarang orang selalu diawali doa. Oke, berarti Raya doa dulu. Karena doa itu yang mempengaruhi suasana itu. Sebelum Indonesia Raya, Bu ya. Berarti di sini doa saya taruh di mana? Sebelum Indonesia Raya. Berarti menyanyikan lagu Indonesia taruh Raya. Di mana? Sebelum lagu Indonesia Raya ya. Ya. Oke. Siapa rencananya depan doa? Pak Uswandi kan? Pak Uswandi. Kemarin Pak Uswandi kan? Ya, personilnya harus penutupnya. Walaupun beberapa kita cari yang sudah tulis Pak Uswandi jangan melarikan diri ya, masih ada kan? Ada, saya ada. Ya. Anu Bu, apa sih? Mungkin pembukanya Pak Uswandi menurut saya bagusnya penutup. Pembukanya itu Pak siapa di Hakim ya. Karena ini kan seminar nasional, jadi kita cari yang agak sedikit. Nanti Pak Uswandi bisa penutup. Pak siapa tuh? Coba tanya Pak Hakim. Atau Pak Ano, karena betul Bu. Yang agak mantap sedikit Pak ini. Pak siapa? Dosen ini, dosen ngajar agama Pak Ano. Aduh, yang itu ketua masjid di Bangladesh. Siapa? Pak Mamun. Nah, itu Pak Mamun pembuka, nanti penutup Pak Uswandi. Karena ya pembukaan ini kan orang penuh semua ya. Jadi kita cari yang mereka sudah lancar, sudah mahir betul. Nanti penutup Pak Uswandi. Pak Makmun ini saya tulis Pak Makmun aja Kak gitu Kak. Dokter. Apa dosen Kak? Iya, dosen kita di siapa apa dokter Makmun. Dokter ya. Ya. Nah, sekarang siapa yang menghubungi beliau? Bisa aja nanti Pak Jenil juga bisa, itu dia kan kemudian penutupnya nanti Pak Uswandi, nggak apa-apa lah. Yang menghubungi siapa ini? Nanti saya Bu Jenab langsung kan ngomong ada nomor HP-nya. Bu Jenab langsung aja ngomong lewat telepon. Mohon maaf Prof, di hari Sabtu itu kan ada pengajian di 5:30 ya, itu tapi kan. nanti kan acaranya kan setelah pengajian, betul. Pengajian palingan mungkin makanya kita hubungi dulu kalau dia bersedia ya. Kalau dia bersedia. Ini kan yang menghubungi saya dan Pak Rahmat. Hubungi ya, saya atau HP-nya ada sama Pak Rahmat, Bu Zainab. Nanti setelah ini saya kemudian garis miring Dr. Uswandi. Bu, enggak, di sini aja garis miring Dr. Uswandi. Jadi jelas itu ya. Iya. Uswandi cadangan maksudnya? Yang pokoknya tulis saja lah, tidak cadangan. Paling enggak kalau Pak Mamong pembuka, Pak Uswandi penutup. Tapi kalau Pak Mamong nggak bisa ya Pak Uswandi. Uswandi yang sudah ini. Oke ya.
Baik, berikutnya Lagu Indonesia Raya nanti Mas Samad lagi. Mas Samad nanti carikan video ya, atau Ada yang mandu kah? ada mandu Bun, tidak ada cuman Bu. Anu ditayangkan Prof, di sini aja. paling ini Prof Udah langsung. MC-nya menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian peserta dia diminta berdiri. Norway. Gak usah berdiri, duduk tegak aja, bersikap tegak gitu. Bu. Ini anu loh Bu ya, ini harga diri suatu negara. Setiap lagu kebangsaan itu pasti berdiri. Pasti, nggak ada orang Indonesia Raya duduk ya, jadi peserta disuruh berdiri, itu wajib sudah. Kami aja di Turki. Yang hadir diminta untuk berdiri. Iya. Berdiri. Kira tidak menghargai nanti ya, karena ini sudah tradisi. Berdiri, Nanti apa kalau istilahnya? berdiri Bersikap sempurna, apa berdiri tegak? Berdiri tegak sempurna. Istilahnya apa? Bersikap Tegak sempurna. sempurna, Enggak sikap juga. berdiri sempurna. Berdiri sempurna. Berdiri lah. Bersikap sempurna. Ya betul itu Bu, berdiri tegak. Berdiri tegak ya, oke. Nanti waktunya saya ubah lagi. Yang penting itu ya, doa ke atas tadi. Baiklah, untuk selanjutnya sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan Ketua Panitia Webinar Nasional, yaitu Ibu Dr. Hajah Berdiatmike GM. Yang ini waktunya 10 menit ya, nggak usah panjang-panjang ya. Aku 5 menit aja Bu. Oke, alhamdulillah. Biar cepat pulang. Paling nggak melaporkan peserta loh ya. Iya. Melaporkan aja. Mohon Pak Sekretaris bikinkan saya teks konsepnya. Baiklah, untuk selanjutnya 10 menit kemudian, 10 menit lagi ya. Sambutan Koordinator Prodi PSMMP, Ibu Profesor Dr. Hajah Jainah Ghanim. Ya, insya Allah. Kemudian sambutan selanjutnya 10 menit juga dari Bapak Dekan dan sekaligus membuka acara secara resmi. Ya. Ya. Oke. Kemudian doa ini tadi nggak jadi, saya hapus. Kontennya ini. Bentar. Oke, saya hapus saja gitu ya. Kemudian, nah setelah dibuka secara resmi, Mas Samad ini usulan kalau Mas Samad sempat, kalau bisa dibuka secara resmi, ada jeng 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 jeng, terus ada tampilan di layar, bisakah seperti itu? Bisa. Ini apa Bu? Musik, pakai musik loh Bu. Ya. Musik. Nah, kalau bisa video profil tadi, Prof. Oh, boleh. Boleh dengan ada kalau ada letupan-letupan kayak gitu loh Mas Samad, ada video kalau bisa sebentar sih. Bu bisa, kalau yang ditayangkan itu video profil kah, apakah kegiatan belakang, kemudian saya bertanya apa ini diambil purpose itu apa maksudnya? Biasanya kan peserta itu tetap mute ya supaya nggak bising. Maksudnya apa nih ambil purpose? Apa Bun? Oh, ini pengambilan gambar untuk dokumentasi. Jadi berapa tiap halaman itu loh Bun. Berapa ngambilnya itu dokumentasi kapan? Ya saat itu setelah pembukaan, terus ya diminta untuk ya dibuka kamera, video anunya ya, aktifkan video. Mengaktifkan kamera, kemudian diambil gambar. Diambil tergantung gambar tiap halaman. Berapa slide. Yang ngambil siapa? Panitia? Panitia, Mas itu host Bun. Oh ya, host. Saya juga bisa nanti. Iya, bisa pakai screen. Tapi kita yang jelas dari panitia host yang mengambil. Oke ya. Setiap sesi harus diambil. Mohon host dan hostnya setiap sesi harus diambil untuk dokumentasi. Bisa seperti itu tiap tiap kegiatan. Ya. Nah, atau diberitakan aja sekalian Bu. Apa idenya Bu Widiatmike tadi, ditulis saja setiap sesi harus diambil gambar supaya nggak lupa nanti. Oke, bisa.
Ambil gambar. Oke ya. Kemudian setelah selesai itu kan acara pembukaannya selesai, kemudian penyerahan acara dari MC ke moderator. Langsung ya. Langsung Bun. Jadi cepat aja acaranya ini Bun. Dari MC ke moderator. Nah langsung ini sekarang MC yang kerja. Moderator. Oh ya moderator yang kerja. Oke ya. Nah ini sesi utama, kita masuk kegiatan Ini intinya. Bu, ini langsung moderator aja tulis Bu. Oh ya sudah Bu Leli sudah ada. Nah ini sesi utama, ada 2 pembicara sehingga saya tuliskan ada sesi utama 1 dan ada sesi utama 2. Nah untuk sesi utama 1 yang pertama kan di sini membacakan CV pembicara utama 1. Jadi tolong ke sekretariatan atau Mbak Atun yang biasa menghubungi narasumber terutama yang dari luar ya untuk meminta CV-nya. Dan CV itu diminta dulu supaya nanti enggak mepet-mepet baru minta nanti ya. Nah, ini moderatornya Bu Laili Komariah ya, dan tetap aktif host dan co-host. Jadi ini penting ya host dan co-host ini kenapa? Karena host ini nanti menampilkan PPT ya, dan co-host ini dia mengendalikan kalau ada yang buka speaker seperti itu. Jadi langsung di-muting. Bu Laili. Ya. Bu Nur Laili. Ya. Itu yang menghubungi CV itu ditulis saja sekalian nih Mbak Atun itu. Supaya kita juga tahu. Usah ditulis Pak, nggak usah, ini kan acara menghubungi, ini kan menghubungi itu di luar kan, ini kan acara Pak ya. Mbak Atun sudah nyatat kok insya Allah. Nah. Ya. Nanti maksudnya ini kan yang acara resmi ya. Maksud saya ini kalau sudah selesai di print out, kita masing-masing punya sehingga tahu siapa-siapa bertugas apa dan kita bisa mudah koordinasi. Cuma kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Bu Nur Laili, Nggih. 30 menit nggak kepanjangan kan? Nah, itu makanya saya juga ingin pendapat juga bagaimana Nanti waktunya iya, ini. karena ini webinar Bu ya. Webinar ini kan dibatasi dengan mungkin 25 menit aja Bu, jadi mereka nggak terlalu panjang lebar. Oke, Bun. Beda kalau ya, beda kalau misalnya ada webinar, tapi tidak ada apa namanya, khusus mereka aja sebagai narasumbernya, jadi mereka uraikan sampai 1 jam. Kalau ini kan acara keynote keynote speaker, berarti 10 aja nih. paralel. Berapa menit Bu? Jangan 10, jangan 20. Keynote speaker Bu. Bukan ini loh, iya, kita ini pukul 10:00. Entar. Jamnya nanti diatur kembali, yang penting waktunya 25 menit sekitar 25 lah. 25 jangan terlalu ya. pendek, iya, karena keynote speaker. Tanya jawab. Nah, tanya jawab ini 10 menit mungkin sedang ya. Oke. Ini enggak langsung aja Bu. Langsung. Habis keynote speaker keynote speaker 1, 2 langsung aja gitu enggak? Gini Bu Mika, saya kurang suka kayak gitu, kadang gini. Kurang fokus, biar diselesaikan satu selesai gitu. Iya. Kita ini kan jauh-jauh ya seminar nasional, lagi kalau dibatasi. Karena ini bukan panelis ya, kita berbatasi. Iya, kalau panelis tuh kadang kurang, yang tanya tuh kurang, ya lupa lagi gitu nah. Biar satu diselesaikan sampai tanya jawab, gak lama kok ini. Kalau ini Bun saya pasang. Tanya jawabnya 15 menit mungkin ya, 13 menit. Berarti ini kan tanya jawab 15 menit sama penyerahan sertifikat ini Bun. Iya, jadi berapa semuanya itu? Ya, jadi pemaparan materi 25 menit, kemudian tanya jawab plus penyerahan sertifikat sampai selesai ini 15 menit. Jadi satu narasumber itu 40 menit. Ya. Nah, narasumber pertama yang dari luar yaitu Profesor enggak sempat Bu ya. Bu Laili kalau 40 menit kan waktunya berapa? 2 jam ya waktunya ya untuk keynote speaker. 15 menit itu tanya jawab, nanti penyerahan beri waktu 5 menit kah, berapa menit kah? Enggak sampai 5 menit itu Prof, cuma menyerahkan. Sampai ya, jadi tanya jawabnya 15 menit, yang menyerahkan ya berapa menit lah yang menyerahkan.
nggak sampai 1 jam juga kan. Karena kalau menyerahkan dengan tanya jawab tuh khusus 15 menit, nanti dibatasi berapa orang oleh moderator. 3 orang Oke. kah? Apa? Nanti moderator sudah ngatur, Ini Bun. moderator ada nggak moderator? Saya ingin tahu hadir tidak? Halo, Bu Laili sudah ada kah? Tadi ada acara tapi katanya nyusul. Ini diganti aja 15 menit sudah ini. Iya Bun, nggak 13 apa-apa, menit. ini include aja Bun, nggak apa-apa ini. Tanya jawab sama penyerahan sertifikat 15 menit Bun. Enggak, tanya jawabnya 15 menit, Bu. Oh gitu. Jadi 20 Oke. menit lah. Kita 20 ini ya. menit ya. Tambah ya. Oke ya Bun ya. Nah, Ini diganti Bu. oke. Nah, ini narasumber yang pertama ini yang dari luar, yaitu Profesor Dr. Andes Ahmad Suryansa, MPD. Bu, ditulis saja Bu, penyerahan sertifikat supaya jelas. Ini sudah Bun, ada di bawah, ada acaranya sendiri. Oh ya. Oke ya. Nah, ini. Mohon maaf Bu, saya potong sebentar. Iya, silakan Mas Ahmad. Mengingatkan saja untuk tanda tangan scan-nya agar segera dikirim ke saya ya Bu. Oh ya, Bunda Termasuk Jainab. tanda tangan Bu Mika, Bu Prof. iya. Jainab, dan Pak Dekan. Iya. Loh, kemarin Pak Dekan Mas Ir mana nggak datang ya Mas Ir? Mas Ahmad, ini yang tugas ini siapa? Mbak Wina ya, mintakan tanda tangan Mbak Wina ya, Mbak Wina. Tanda tangannya itu kayak apa? Pakai online kan? Tadi saya coba online, Bu, kacau tadi. Kan Nulis pakai Bu, tangan. aja Bu, scan Difoto aja, Bu. Bun. Ibu di scan. Ibu tanda tangan, kemudian tanda tangannya di scan. Ya. Tadi saya coba ya aplikasi tanda tangan, kok tangan besar betul gitu, nah nggak bisa rapi. Ya mungkin Serahkan Mas Ahmad aja Bu, serahkan Mas Ahmad aja. Oke ya, jadi ini pemaparan yang pertama yang dari Bapak Suryansa. Nah, ini host dan co-host harus standby dan jangan lupa PPT-nya sudah diminta. PPT sudah diminta. Sudah jadi PPT, posisi sudah di panitia dan dipegang host. Nah, kemudian pada saat tanya jawab ini lebih baik di chat, pakai chatnya aja. Dan saya minta co-host itu ya menuliskan kembali ya pertanyaannya untuk ditampilkan di layar. Atau diserahkan ke moderator, Bu Nur Leli. Gini, ya terserah gini loh masalahnya. Kadang moderator itu biasanya kan yang membacakan, gini-gini aja sudah. Pertanyaan apa langsung disampaikan, kan mesti harus ada yang mencatat. Bagusnya langsung aja Bu, tapi dibatasi waktunya supaya nggak ngalur ngidul. Enggak, kalau saya sih untuk keteraturan, kalau saya usul untuk keteraturan dari pertanyaan itu lebih baik di chat, kemudian co-host itu menulis kembali dan dipasang ditampilkan pertanyaannya Bu, itu. ya, Gitu. mengikuti beberapa webinar itu biasanya kemarin sama Dr. Aan Mala ya, itu ada yang di chat, tapi karena banyaknya yang di chat itu susah, jadi diberikan waktu langsung, tapi ya top the point aja, sehingga di chat itu ada yang tidak semua dijawab, karena kebanyakan banyak yang nanya itu, jadi langsung gitu. Bentar Prof, itu tadi kan di awal ada kesempatan host membacakan aturan webinar ini. Kan di situ disebutkan juga bahwa nanti kalau ada yang ingin bertanya silakan tulis di room chat nama dan seterusnya. Jadi ada 2 kesempatan untuk bertanya, pertama di room chat dan memberi kesempatan 1 atau 2 orang untuk secara lisan langsung. Ya. Seperti itu. Karena kalau nggak gitu nggak seminar Bu. Kalau nggak ada seolah-olah kayak itu aja. Jadi nanti kita tinggal mengatur aja. Kalau misalnya cuma 15 menit ya pertanyaan yang ada di room chat itu dibuat simpulan aja. Maksudnya dijadikan satu loh ini jadi pertanyaannya berkisar tentang ini. Nah, makanya
bagus juga bantuan host yang paham untuk merangkum pertanyaan tadi, atau tadi moderator tetap mencermati pertanyaan yang ada di chat. Dia akan menginformasikan secara global pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat tadi. Tapi tetap kita harus memberi kesempatan secara lisan 2 orang untuk bertanya. 2 orang ya, supaya ada gitu. ini ya. Supaya ada interaksinya lebih kelihatan dinamis. seminar nasional begitu loh. Oke, Ya, lebih oke, dinamis. ya. Jadi nanti ada co-host yang mengambil pertanyaan dari chat, nanti ada yang bisa langsung bertanya kayak gitu. Ya. Host atau 2 mungkin orang. juga moderator gitu. Cuman kayak gini loh Bu Mika, saya itu memanukan kalau bertanya langsung dijawab atau bertanya dikumpulkan dulu, takutnya tuh lupa gitu loh. Enggak, kalau yang ini langsung bertanya 2 kan cuma 2 orang aja kita beri kesempatan. Ya langsung dikumpulkan langsung dijawab gitu. Karena kalau langsung dijawab nanti makan waktu banyak. Makan waktu banyak. Oke. Ya. Nah, jadi dikumpulkan aja. Jadi moderator nanti dikasih tahu bahwa hanya ada dua penanya. Nah, kalau ada ya syukur, kalau tidak ada ya kita hanya menjawab yang pertanyaan yang ada di host gitu. Di room chat aja. Gitu aja. Moderator nanti hanya 2 pertanyaan lisan itu ya. Sekarang sekarang kita harus memberi informasi ini sejelas mungkin kepada moderator, karena nanti moderator lah yang akan mengatur kegiatan seminar ini gitu. Jadi dia sudah punya gambaran kapan harus selesai keynote speaker pertama ini. Karena kalau tidak dia akan molor-molor terus begitu. Ya. Gitu aja. Oke ya, berarti pertanyaannya nanti ada secara lisan dan bisa juga dicari di chat nanti. Nah, yang di chat ini mungkin nanti tugasnya co-host ya. Tugasnya co-host ya, menuliskan kalau kembali belum untuk sempat ditampilkan. terjawab, itu bisa nanti diserahkan kepada melalui WA atau apa. Kita ilustrasi begitu aja lah Bu. Melalui WA maksudnya? Nanti dikirim ke WA si keynote speaker gitu loh. Enggak, jangan kayak gitu Bu. Jangan kayak gitu. Enggak cantik ada kayak loh gitu. Bu Ibu Nureli, ada loh Bu kemarin seminar apa itu yang Seperti masalah itu, ini. Bu. Iya, yang waktu saya ikut seminar apa namanya? Kalau tidak terjawab semua, Bu. Iya. Oke. Kalau tidak terjawab semua, Iya, Bu. Maksud saya itu begitu. Kirain. Jadi kalau tidak terjawab semua. Bentar ya, saya bicara dulu ya. Bu Nur, saya ikut kemarin akreditasi internasional yang diadakan di Unmul, kan di chat kan banyak Bu ya. Iya. Dua aja, selebihnya nanti bisa dikirim ke email ke apa. Itu diplomasinya Bu untuk Iya Bun, iya. Saya salah tangkap Bun. Iya, begitu. Iya, saya salah tangkap, kirain kita tanya ngechat ke orangnya. Enggak. Banyak nanti yang nanya kalau di chat itu ya. Oke Bun. Jadi nanti pertanyaan yang di chat yang belum terjawab nanti akan dijawab bisa melalui kita WA gitu ya. Kita serahkan ke ya. narsumnya begitu. Iya. Oke, lanjut. Iya. Ntar saya tulis pertanyaan. Terjawab. Oke ya, mengenai ini sudah. Kemudian penyerahan sertifikat. Itu nanti ada anunya ya, gladi resinya ya, kayak apa caranya. Iya, simulasi Bu nanti harus itu simulasi. Iya. Ya, nanti dipastikan jam berapa, hari apa. Oke. Nah, kemudian setelah selesai, ya tanya jawab selesai, kemudian penyerahan sertifikat. Jadi nanti moderator menyampaikan ya, mohon misalkan yang Ibu Koprodi Profesor Dr. Haja Jainakhani untuk menyerahkan sertifikat kepada narasumber. Nah, kemudian ditampilkan di layar dulu Bun, ditampilkan di layar sertifikatnya. Kemudian Bunda bicara. Ya. Saya menyerahkan sertifikat kepada gitu. Itu direkam sebelumnya ya.
Enggak, Ibu Bisa langsung gini, aja. enggak, langsung Bunda. Langsung Bunda langsung. menyampaikan aja. Bisa atas nama Iya, Bunda panitia. Saya Atas sebagai nama Kaprodi, panitia kami iya. menyerahkan mengucapkan terima kasih kepada Ya, itu Ibu. ngerti saya. Dibaca Hanya aja Bun, cara bisa. menyerahkan aja, kalau ucapan itu kan biasa kita ya, hanya cara Iya menyerahkan aja. Bun, sertifikatnya aja dibaca. Soalnya kalau nggak dilatih kadang ini juga ya kadang salah apa ya. Makanya kurang bisa pas simulasi. gitu, nah. Simulasi. Ini virtual, silahkan diterima kan? gitu, kadang tidak terucap gitu loh Bun, orangnya langsung iya terima kasih, langsung kayak gitu selesai sudah susah. Oke kayak gitu, nanti simulasi Bun. Yang penting nanti ada simulasinya waktu menyerahkan itu, karena ini virtual ya. Iya virtual. Biasa. Oke ya, kemudian sesi kedua saya kira sama saja. CV pembicara utama 2 yaitu Pak Zainil. Pak Zainil nanti CV-nya diserahkan ya ke Mbak Wina ya. PPT, tetap di sini PPT juga. Iya, CV sama PPT. Pak Suryansyah itu nanti diatur minta PPT-nya ya di WhatsApp duluan gitu untuk Pak Suryansyah. Ya, PPT-nya diminta duluan ya sebelum acara. Jadi sudah dipegang panitia PPT-nya. Oke, moderatornya tetap Bu Laili Komaria ya, dan host-co-hostnya standby. Kemudian pemaparan tadi 25 menit. Kurang dari 25 menit juga nggak apa-apa. Tanya jawab 15 menit. Kalau lebih nanti moderator bisa mengingatkan. Ya. Iya. Secara tertulis atau apa. Oke, Ini yang menyerahkan ini bukan bukan ketua panitia kah? Ketuanya dong, masa nanti Bu, saya ini juga kita rembukan, ini juga saya agak ini juga nanti protes aku sebagai ketua panitia, protes. Panitia. Nah, ketua panitia saya taruh menyerahkan ke terserah apa. Nanti ada penyerahan ke moderator juga, moderator dikasih sertifikat juga, Bun. Ya. Ya. Gimana? Terserah aja deh nanti ya, kita tulis ya, ntar urut dulu. Ya, jadi narasumber 2 Dr. Zainil MSI ya, host dan co-host standby tetap. Pak Zainil jangan lupa memberikan CV dan PPT-nya ya. Jangan dadakan, kalau bisa hari Kamis paling enggak sudah diserahkan. Oh ya, sebentar Bu Nur, kan di atas Pak Prof Dewi, kemudian moderatornya Ibu Ketua Panitia. Nah, Prof Dewi ini karena beliau tidak terlibat jadi panitia, apa seharusnya beliau ini diundang? Ini Prof, saya berpikirnya ini merupakan penghormatan kepada Prof Dwi. Beliau kan sebagai salah satu pendiri juga. Bu, ya. Ya, nggak pernah datang, nggak pernah diundang. Iya, karena beliau nggak terlibat dalam panitia, tapi untuk menyerahkan sertifikat boleh kok diundang supaya menghargai juga. Ya, karena kalau nggak diundang, ya kalau beliau hadir juga sungkan, toto kok saya disuruh hadir, nggak ada apa-apanya gitu. Bagusnya itu sebagai penghormatan aja. Kan Bun? Iya, tidak makanya saya bilang panitia. Diundang. Buatkan nanti surat untuk mengundang. Iya. Supaya juga menghargai. Karena kalau nggak diundang, siapa tahu juga beliau mau jadi pemakalah. Pemakalah di mana? Pemakalah yang paralel. Oh iya. Oh iya, jadikan betul baru saya ingat. Jadikan aja moderator paralel salah satu diantaranya. Masa moderator Bun, kasihannya Bun. Terus mau apa? Bu, penghargaan itu. Moderator. Bu, kalau pemakalah paralel, justru di situ nggak pada tempat. Iya Kak Bun. Jadikan pemakalah paralel. Kecuali kalau beliau memasukkan artikelnya, kalau beliau nggak masukkan, iya. Begitu. Ya nantilah. Gini aja saya kira nggak apa-apa untuk menghormati, tapi diberi surat. Cocok kayaknya Bun, saya juga masih mau membicarakan ini, makanya saya sebenarnya saya tanda ini. Cocok aja Kak, kalau memang siapa gitu nah Bunda. Bagus saja Pak Dwi, bagus, kita libatkan, tapi tolong saya minta beliau diberi surat undangan, Bapak hadir. Nggak apa-apa, nggak susah kan, di WhatsApp aja boleh. Jangan Bun, surat mungkin surat ini ya bagian Mbak Andi ya, surat ke Pak Dwi ya.
bisanya pakai WhatsApp aja, tapi surat Iya, resmi terserah gitu. aja WhatsApp kah apa, pokoknya Zaman undangan. sekarang kan zaman teknologi. Iya. Tapi yang jelas saya minta diundang kehadiran beliau. Oke ya. Baiklah, kemudian setelah selesai langsung penutupan sesi utama dan penyerahan acara ke dari moderator ke MC. Jadi kembali lagi ke MC. Kemudian, nah setelah kembali ke MC, selanjutnya di sini MC membacakan acara yaitu penyerahan sertifikat ke moderator. Jadi moderator kita beri sertifikat juga. Anu Bu Nur, Ya. nanti yang untuk menyerahkan sertifikat, misalnya saya nyerahkan ke Pak Ahmad Suryansyah, kemudian tadi menyerahkan ke Pak Jainil, Ibu Mika menyerahkan, itu MC yang manggil ya? Oke. Iya, MC yang manggil. Tetapi kalau yang bagian atas ini yang manggil Bu Laili, moderator masih. Yang mana? Yang tadi. Yang Ya, jangan Bu, jangan, karena tiga-tiganya siap akan MC. menerima, sebaiknya MC aja. MC aja Bu, karena itu di luar moderator sudah. Gini loh, ini acara ini masih di lingkungan sesi utama gitu Bukan, loh. biasanya Tetap MC kita yang manggil, Bu. mengondisikan, nggak apa-apa Bu, tetap kita Iya. mengondisikan bahwa 3 orang yang terlibat di dalam kegiatan ini itu akan menerima sertifikat. Gitu. Iya, tapi MC Nah, itu biasanya makanya kemudian membacakan. MC aja gitu. Gini loh Bu, entarlah. Ini kalau yang membicara masih moderator, masa tahu-tahu diambil alih sama MC? Gimana sih? Bukan, kan sudah selesai kegiatan ini. Enggak, waktu di sini, ini kan langsung Bukan, setelah... Mama Bu, moderator kan dia akan memandu kegiatan ini. Presentasi paper ini untuk keynote speaker dan keynote speaker 1 dan 2. Nah, sudah kegiatan itu sudah selesai, sudah diserahkan lagi kepada MC. Iya, MC yang akan memandu kegiatan berikutnya lagi gitu. Berarti begini berarti. Ini penyerahan sertifikatnya ini kalau memang MC atau apakah ditarik setelah sesi utama kedua? Iya, kalau sebenarnya menurut bisa saya juga setelah digabung selesaikan ya. dulu Bu. Digabung Setelah selesai kan? dulu. Iya. Gabung sebenarnya Oke, selesaikan ya. dulu. Oke, Ya, oke. baru serahkan Kecuali, ke mohon MC. maaf, kecuali narasumber 1 ada kegiatan meninggalkan tempat baru itu saya tuh mengantisipasi seperti itu. Nah, enggak, Karena kalau misalnya kadang kan begini, enggak, sebentar Bu, dia pasti akan, kalau dia ada kegiatan dia akan izin. Saya akan baru kita ambil alih penyerahan sertifikat. Yang penting sertifikat itu sudah disiapkan. Jadi kalau dia tidak pembicara keynote speaker tidak bicara apa-apa, maka dia akan, jadi seperti ini, moderator menginformasikan setelah selesai narasumber 1, maka mohon Bapak tetap bersedia mengikuti kegiatan ini. Kan bicara seperti itu. Kalau biasanya pembicara 1 dia ada kegiatan lain, dia akan ngomong. Iya. Nah, baru kita melakukan penyerahan kalau mau meninggalkan tempat. Biasanya mereka nunggu aja itu ya, kalau nggak ada acara. Karena mereka sudah menyiapkan waktu itu. Begini. Jadi sampai selesai. Oke, Bunda Bu Mika, walaupun demikian kita jangan menduga-duga bahwa barangkali beliau udah ada udah ada kegiatan lain, karena itu perlu kita komunikasikan di awal. Ya. Iya, beliau kan minta untuk bisa bertahan mungkin ya. Waktu. Nah, makanya kalau ada kesempatan bicara seperti itu silakan. Makanya penyerahan sertifikat itu bisa sekaligus. Jadi dari keynote speaker 1 dilanjutkan kedua, dilanjutkan ke moderator. Maka boleh juga Bu, saya usulkan Mbak Aton sebelumnya bicara aja dan Pak Suryansyah sampai selesai, nanti ada penyerahan sertifikat sekaligus nanti ya. Atau begini Bu Laili, Bu Nur Laili. Iya, ya. Atau begini, ini memang ada plusnya, ada minusnya juga.
biasanya keynote speaker kalau sudah selesai, sudah ditanya, sudah selesai, kemudian menunggu, menonton, itu biasanya gelisah, jenuh. Iya, Oleh karena itu, kalau menurut saya memang ada kelemahannya. Biasanya Kalau menurut langsung, saya Bun. sekaligus. Tapi Pak Warman, saya nggak tahu ya, hanya yang saya ikuti waktu webinar atau offline. Biasanya mereka nunggu itu Pak, keynote yang pembicara itu mereka Ya, nunggu. gini Bun, mungkin kalau saya sih, kalau bisa beliau jangan menunggu perkara masih mau mengikuti ya silakan, monggo gitu loh. Tetapi paling enggak ya acara untuk beliaunya itu sudah selesai gitu sih kalau dari saya. Pemaparan pertama jangan buka sesi tanya jawab dulu. Dilanjutkan keynote speaker kedua, baru dibuka sesi tanya jawab. Ya, Kalau menurut saya enak kayak MIPA kemarin, Bu. MIPA kemarin itu kan langsung tanya jawab, nanti dikasih sertifikat, langsung keynote speaker kedua. Jadi iya tidak gitu. terganggu. Biasanya kayak Biasanya gitu. begitu, Bu. Kalau keynote speaker sibuk, jadi kita tidak enak Iya. menahan dia. Kadang-kadang begitu kita mau nyerahkan dia udah pergi karena dia ada kerjaan-kerjaan lain. Iya, kalau webinar memang begitu, kecuali hadir di ruangan itu baru bisa ditahan. Ya, itu kemarin kan moderatornya Bu Laili juga, jadi tahu dia. Iya, kayak gitu ya, Bu Mika, Bun. Iya. Soalnya nggak apa-apa sih, kalau saya nggak masalah gitu loh. Makanya diatur aja, kalau dia bersedia ya nggak masalah. Cuma ya, kalau saya sih saran saya gini, ada mungkin bagian sertifikat itu ada. Jadi kalau moderator ya hanya mengatur kegiatan ini aja dalam paparan ini. Ya. Jadi, Biasanya MC untuk yang penyerahan manggil itu ya di luar moderator. Kalau menurut saya seperti itu. Iya. Tapi ya monggo nggak apa-apa, nggak masalah. Bisa aja, cuma Bu. bicara aja. Iya bisa aja. MC-nya sudah diatur, sudah diberitakan semua. Nanti moderator memberi kode dan MC kan nggak jauh ya. Nah ini diserahkan untuk sertifikat. Jadi yang memanggil sertifikat tuh MC, kebanyakan seperti itu. Karena moderator hanya memandu kegiatan. Iya, memandu presentasi. Iya. Jadi waktunya itu nanti sudah diatur lah sebelumnya gladi resi nanti. Gladi resi. Tapi nggak masalah kalau mau moderator pun nggak masalah. Itu jarang ya. Udah gini aja sudah moderator aja. Soalnya ini masih lingkup sesi utama 1, sesi utama 2. Di tengah-tengah ini kita menyerahkan sama MC kan nggak enak juga anunya. Nggak usah pakai menyerahkan Bu, otomatis bahwa setelah dia selesai paparan kemudian diskusi langsung MC bicara penyerahan. Gitu. Moderator nggak usah bicara, makanya nanti diatur dalam gladi resi. Jadi nggak usah ngomong, moderator nggak usah ngomong silakan MC untuk nggak usah, langsung MC mengambil alih penyerahan begitu. Jadi apa nggak lucu ya? Menurut saya sih nggak lucu. Nggak lucu, menurut saya sih nggak lucu, biasa aja. Jadi MC-nya tuh standby. Jadi kan moderator kan menutup kan salam ya untuk sesi pertama. Nah, di situ langsung diambil alih MC. Bu Laili gimana Bu Laili? Ya mohon maaf ya. Jadi kan kita ambil praktisnya gitu loh. Kita ambil praktisnya. Kalau menurut saya, jadi begini loh settingannya. Begitu selesai sesi tanya jawab selesai, kemudian saya itu memanggil salah satu pejabat yang mau menyerahkan sertifikat untuk diserahkan kepada pembicara ini gitu loh. Terus kemudian misalnya nanti pejabatnya yang saya panggil itu adalah Bunda Prof langsung bersuara, Bapak ini sertifikat ya, pokoknya diberi kata-kata, terus beliau itu ya Bu terima kasih banyak. Beliau sudah selesai, baru saya memanggil yang untuk pembicara yang kedua begitu. Jadi sekarang gini Bu Laili, kalau moderatornya siapa yang ngomong untuk memanggil sertifikat? Untuk penyerahan sertifikat. Saya itu memanggil. Kalau untuk menyerahkan moderator, siapa yang memanggil? Kalau keynote speaker-nya kan moderator yang memberitahukan penyerahan sertifikat. Sekarang kalau moderator siapa ya? Nah, Bun, ini kalau moderator ini kan sudah diambil alih sama MC kan, Bun. Jadi setelah sesi utama kedua sudah diserahkan kepada MC. Nah, MC baru menyampaikan penyerahan sertifikat pada moderator gitu, nah Bun. Ini sudah nanti Bu ya, gladi resinya aja yang jelas ya.
Enggak, ya Iya. nggak apa-apa Bu. Sudah Bu ikutin aja Bu, nggak apa-apa. Ini sudah. Ya nggak Ya apa-apa. terserah aja lah. Nggak apa-apa sih, nggak soal ini sebenarnya sih Nah, cuma ini persoalan tidak lalu aja. lintasnya itu, lalu Tugasnya lintasnya gitu itu. loh, tugas moderator ini adalah sebagai pemandu kegiatan ini. Nah, penyerahan sertifikat dan lain sebagainya, kalau memang itu ini moderator ya nggak masalah juga gitu. Saya cuma saran aja karena nanti kan ada juga kegiatan penyerahan sertifikat untuk moderator. Ini kan sebenarnya bisa disatukan saja, Bu. Iya, tapi kalau disatukan kan kalau itu nunggu tadi itu bisa loh, Bu. diterima, nggak masalah. Silakan aja moderator yang ngatur. Tadi kan pertanyaannya moderator yang mau serahin sertifikat, aja, Bu, siapa ya. yang mau ini gitu. Itu aja sih, Bu. Ya, itu alternatif aja ya. Silakan aja, nggak masalah. Mau yang mana. Oke, nanti gini aja. Jadi jelasnya untuk gladi resi aja nanti. Apakah sesuai dengan yang sudah dirancang seperti ini? Kapan moderator bicara sampai di mana, kemudian kapan MC-nya. Nanti kita gladi resi Penyerahan kan. sertifikat aja kok. Nggak apa-apa Iya, ya. Lanjut aja. Sudahlah, silakan. orang nggak ada ini kan nggak ada masalah kelebihan, kan? nggak ada apanya kok. Silakan lanjut aja Bu, sudah malam ini. Iya, makanya itu. Karena saya besok Oke ya, tugas lagi. sesi utama tadi sampai setelah selesai sesi utama 2, kemudian kan ini penyerahan sertifikat pada moderator ya. Oke, kemudian sudah penutupan MC bukan penutupan sih, penutupan sesi utama kemudian pindah ke room paralel. Ya, doa dulu, doa terakhir ada kah? Belum Bun, ini belum, aja. masih pindah paralel dulu Oh Bun. ya, doanya tuh kalau sudah selesai paralel ya. Oke. Nah, sekarang sesi paralel. Kalau ini sesi paralel ini, minta saya turunkan biar jadi satu. Apa break dulu atau langsung? Langsung aja. Langsung ya. Soalnya di rumah mau makan kan, mau apa kan terserah aja. Mau ngopi Ada diberi waktu mereka untuk sambil ngopi di samping. untuk ini Bu. Mau ngopi di samping kan ada. bisa aja. Sebentar, Oke, ini ya. pukul berapa Bu selesai ya Bu? Sebentar. Paralel itu sebentar. Naik ke atas, di atas pukul berapa selesainya? Nah, ini kan tadi saya nyeting. Membagi room. Tadi kan dikurangi 5 menit berarti jam 11-an itu sudah selesai penutup Oke, berarti pembukaan. kan nanti ada waktu 15 menit untuk membagi room tadi kan Bu? Oke, Nah, informasi itu siapa yang akan menginformasikan? MC. Ibu, ini ya. Iya, Bun. Ini tapi terserah, saya hanya mengingatkan saja, ini saran saja. Kan kira-kira tadi selesai pukul berapa? Pukul 11 lebih ya? Ya. Nah, kemudian ada waktu untuk bagi room. Sebagusnya itu hampir pukul 12, mendingan salat dulu orang. Karena orang kalau di jam salat ada acara itu orang nggak nyaman hati gitu. Jadi salat dulu, mau makan silahkan. Jadi saya kira paralel itu jangan langsung. Mungkin pukul jam 1 kah Bun? Mulai jam 1 kah? Iya, jam 1. Tapi diingatkan peserta itu di absen ya. Kalau peserta selalu diingatkan kalau enggak. Oke. Berarti di sini ada diberi kebebasan tadi Prof, jangan cuma 25, 30 menit kan untuk paparan itu. Boleh juga ya, diskusi juga diberi karena nanti kalau jam 11 selesai kemudian kumpul lagi jam 1 kembali untuk paparan itu terlalu lama gitu loh Prof. Sebenarnya keynote speaker-nya 30 menit ya kembali ya. Atur lagi 30 menit, kemudian diskusinya berapa menit gitu. Nggak cuma 15, kalau 15 menit nanti sedikit banget. Mas Ahmad. Tapi ya, diberi waktu untuk sholat dulu. Iya, nanti kan ini jam 11 kok Bun, sholat tuh 12:30 ya Bun. Jam 12 kan jam berapa? Enggak, isomanya jam 12 sampai jam 1. Jam 1 kita udah mulai lagi. Jam 1 mulai. Oke, jam 12 sampai jam 1 ya. Isoma itu. Nah, itu kita udah mengatur ini. Udah mengatur roomnya. Mas Ahmad, iya. Halo Mas Ahmad. Perlu waktu berapa Mas Ahmad dari ini ya, dari penutupan sesi utama ke paralel Mas Ahmad? Ngatur ruangannya itu.
Iya. Jadi tentukan aja sudah jam 1 mulainya. Loh, Bun, kelamaan. Aduh Bu, kalau ada Iya acara kan? itu siang sebelum jam 1 orang jadi nggak nyaman karena biasanya kan salat Johor itu jam Enggak. 12 ke atas. Halo, Nah, Mas Ahmad. Mas Ahmad ini ada terus suara. setengah 1 mulai apa nggak kecepatan? Oke, Mas Ahmad ya. Jam 1 Kira-kira kita menurut pakai Mas Ahmad pengaturannya ini seperti apa ya? Sebenarnya kita bisa cepat kalau roomnya banyak. Kira-kira bisa nyiapkan berapa room? Ini saya misalnya 30, misalkan 5 room, rata-rata 6 ya. 6. 6. Kita sekarang beri waktu yang paralel itu berapa, Bu? Satu room itu 6 orang ya. Iya, 5 ya, misalkan 5, satu room 5. 6. Satu room itu 5 orang. Kalau 30 kita butuh 5, berarti satu room itu 6 orang. Nah, itu kalau kita mulai dari jam 1, kita jam 5 itu harus sudah selesai. Gini loh. Bisa kok, bisa. Bisa ya? Gini coba Bu ya, kalau saya lihat jadwal ini paralel itu sampai 12.30. Terus terang Bu ya, terus terang. Jam 12.30 ini sudah orang kan salat Johor itu jam 12:04 aja. Khawatir nanti kalau peserta ada yang keluar karena kalau jam salat itu mereka pasti mengutamakan pagi lagi kalau sudah azan ya. Iya. Apa. Jadi lebih baik kita jam 1 aja mulainya. Oke, Ya jam 5 jam bisa 1. selesai lah. Orang satu room cuma 6 orang, cuma 10 menit. Ya, berarti kan jam 1, jam 2, jam 3. Berarti 4 jam kita pakai, 4 jam. Gimana? 1 jam untuk orang makan dulu. Oke ya. Berarti selesai ini ya, sesi utama ini break ya sampai jam 1 baru mulai lagi ya. Ya, jam 1. Oke ya. Bentar. Ini kemana sih? Sesi paralel. Keluar dulu, ada telepon dari anak saya di Amerika, di Boston, dia fit call ini. Bu ya, halo Ibu Mika dan Ibu Nur. Saya izin keluar ya. Oh ada. Silahkan aja dibincangkan sampai selesai. Saya oke aja gitu keputusan rapat. Halo Bu Nur, Bu Mika. Iya, keluar Bu ya. Iya, terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Terima kasih, saya mohon maaf sebelumnya. Sampai selesai saya patuh saja kepada keputusan rapat bersama. Hanya ingat, tolong nanti diingatkan Pak Dwi kalau bisa mulai sekarang sudah diberikan surat itu untuk permohonan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya, untuk sesi paralel, Mas Ahmad bisa 5 room, Mas Ahmad. 5 boleh Bu, kalau 5 room boleh. Boleh ya. Ini saya sendiri nggak ngerti kesulitannya apa kalau banyak room, kan Mas Ahmad yang ngerti. Itu nanti pas disimulasi saja mungkin Bu, atau nanti besok mungkin Mas Ahmad, mungkin Mas Ahmad nanti jadi, bisa jangan pada saat simulasi, pas ini kita nanti 2 kali lagi misalnya ya, di hari apa kita rapat? Rabu dan simulasi Kamis atau Jumat lah, Jumat pagi kan libur juga ya. Boleh kalau 2 kali Bu, jadi yang pertama kita aja dulu kan, kemudian yang kedua nanti sama dengan pemakalahnya nanti kita undang. Iya, bagusnya gitu supaya nanti kita sudah bagi. Misalnya kalau tadi 30 berarti kita perlu 5 kan, 5 berarti 66. Siapa yang di kelompok 1? Bisa juga 6 room, 55 lebih cepat lagi. Makin banyak roomnya makin cepat. Tapi nggak apa-apa, 5 aja deh. 5 aja ya. 5 bagus kok Bu. Sudah cukup. Kalau ini kan biasanya cepat aja Bu persentasenya. Paling tanya jawab nanti tergantung moderator yang mengendalikan ini. Ya. Saya ini sekarang presentasi setiap room itu diberi waktu berapa menit? Ini gitu kan? Bu Mika, saya nih presentasi maksimal 10 menit, tanya jawab 5 menit. Ya. 15 satu orang. Berarti 15 kali berapa kali Bu? 30. 1,5 jam lah satu room rata-rata. Ya, 1,5 jam berarti kalau mulai jam 1
itu berarti kalau 2:30 selesai. Hah? 2:30 selesai. Terus penutupan jam 3 selesai. Ya Bu Mika. Ya, coba deh. Ngantuk ini, sudah ngantuk. Aku udah ngantuk banget. sorry. Aku capek banget. Saya Sudah juga 5 bot ngantuk. matanya. Ah, Oke ya, intinya itu ya. Jadi dibagi ini sudah saya tuliskan moderatornya. Oke, saya sendiri. Pak Yudo, nggak tahu Pak Yudo ini. Yang ini aja Bu, tolong. Yang pasti. Kalau yang menurut pasti saya makanya yang pasti. itu ya. Ini Pak Nur Agus oke tadi di WA, Pak Warman, kemudian Pak Uswandi. Oke Pak Yudo, ini kayaknya saya juga agak susah juga menghubungi. Kira-kira siapa ya? Pak Yudo kan sedang sakit, Bu. Ya makanya itu. Saya juga bisa kan, saya nggak. Oh iya, Bu Mika bisa ya. Barangkali Bu Mika mengendalikan. Masa saya mau menutup nggak ada kan? Barangkali Bu Ketua mau kontrol kemana-mana. Kekosongan personel kan memang Ketua bertanggung jawab untuk mengisi. Pak Warman. Saya kan sudah waktu yang bersamaan. Siapa lagi sih kita ini? Jadi moderatornya ini ya. Pak Uswandi. Nur Agus. Pak Nur Agus ya, ada ya, Pak. Pak Yudo sakit apa, Pak? Sudahlah Pak Warman nih. Orang di sini kok menanyakan gitu. Ya, Pak Nur Agus sakit ada kan? memang, Pak. Mau operasi, pokoknya mau operasi lagi nunggu jadwal. Itu aja deh, operasi apa kita nggak tahu. Yang penting semoga sehat. Pak Nur Agus hadir enggak di sini? Pak Nur Agus mana? Keluar Bu mungkin Bu. Keluar. Nanti tolong disampaikan ya. Ya. Tadi saya nggak melihat kok. Tadi sudah siap. Kemudian ada Pak Uswandi. Oke ya. Jadi ini room 1, 2, 3, 4, 5. Nah kemudian host dan co-host masing-masing di room ini tolong Mas Ahmad aja yang mengisikan. Oke, ini Bu, perlu notulen nggak ini? Misalnya dilibatkan Mbak Wina, Mbak Andi, Mbak siapa? Iya. Notulen di setiap paralel ini. Atau langsung moderator bertanggung jawab? Iya, sudah langsung aja orang sedikit aja, orang 6 aja. Ya. Fleksibel aja mungkin Bu nanti di situ. Iya, kayaknya kalau praktek kemarin kita di jurusan kayaknya ya mudah aja lah terkendali. Oke, kemudian ini Pak Nezar nggak dilibatkan? Iya lah Om. Pak Nezar di mana? Di ini host ini kayaknya deh. Oh. Ini kalau Mbak Atun, saya belum tanya lah. Mbak Atun itu katanya kan informasinya mau ke mana Mbak Atun? Dari mau ke Banjar, tengok anak. Apakah tidak bisa buka laptop? Sayangku. Ya sayangku, ditahan dulu. Jangan ditinggal-tinggal dulu. Ini kerjaan kita bersama. Bisa Bun buka laptopnya Bun. Ya Mbak Mbak Atunnya. Mbak Atun berarti bisa di sini membantu menjadi moderator. Ditunda hari Minggu kalau berangkat. Mbak Wina, Mbak Andi juga bisa jadi membantu juga. Iya. Mbak Wina juga di host juga bisa diisikan. Ini nanti Mas Ahmad ya. Saya serahkan Mas Ahmad. Siap Bu, nanti fleksibel aja mungkin Bu nanti. Oke ya. Nanti gimana alurnya untuk pembacaan CP-nya kalau ada atau seperti apa nanti kan tergantung moderator di masing-masing room. Karena kan saya lihat di webinar atau seminar yang luring itu apa namanya? Masing-masing moderator itu Ibu yang mengendalikan. Jadi alurnya apakah di panel atau kelas satu-satu, nanti kalau sudah selesai paling nanti pindah lagi ke yang kita lambat. sepakati aja sekarang apakah di panel, apakah
satu paparan kemudian diskusi, satu paparan diskusi. Kalau gitu. saya sih satu Waktu lama itu Bu. satu orang Iya, langsung tanya jawab aja Nah, kalau selesai. seperti itu nanti bisa panjang juga, Bu. Kelamaan itu Bu. Nanti kelamaan. Paling Atau enggak 3-3, jangan 6 langsung loh ya. ya, Dibagi paling 2, enggak 3 kan Kalau paling enggak. padahal mungkin Kalau resikonya 6 itu 2 kali. ada yang tidak ditanyain, ada yang ditanyain gitu mungkin. Iya. Enggak apa ya. Ya tapi pertimbangan waktu Bu. Terus sebentar, Bu, sebentar. Ini. Kita lihat pesertanya. Nah, Iya. dia kan apakah di setiap room itu ada peserta, kita juga tidak tahu. Apakah kita harus bagi misalnya, dari pesertanya berapa? Pesertanya 26, dibagi berapa Peserta room? pasti kita bagi rata Bu untuk masuk ke roomnya ke masing-masing. room. Oke, berarti Nah, nanti ada jadi kan daftarnya nanti masuk dari kemana? awal sudah di ini kan Mas Ahmad ya? Sudah. Dari awal sudah diatur ya? Bisa, Bu. Nanti itu yang Bu. Jadi saya juga berpikir tadi ya, ketika selesai keynote speaker, nah peserta ini akan berhamburan kemana-mana. Ada yang mungkin tidak masuk, ada yang masuk dan lain. Kita nggak bisa ngikat itu yang namanya peserta itu. Kemungkinan itu bisa terjadi. Tapi kalau mahasiswa kita sendiri sih dengan kekuatan koordinator atau Ibu sebagai sekretaris bahwa ikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir itu bisa mengikat. Gitu. Lagi atau ini minta Insya ini. Allah Bu paling nanti hadir tapi video sama anunya paling dimatikan. Nah itu sih nggak masalah. Cuma persoalannya kalau mereka kabur lari itu kan yang jadi persoalan, tidak ada pesertanya. Tapi kalau ada ikatan itu dari awal hingga akhir, Ibu harus menunjukkan tadi daftar hadir dan lain sebagainya. Sertifikat tidak akan diberi kalau tidak mengikuti sampai akhir. Link itu Mas bisa Ahmad mungkin link absensinya ditayangkan di akhir aja. Nah, supaya ini loh Bu, mohon maaf, supaya bisa mengikat peserta supaya tetap ada gitu loh. Karena kita kan akan membagi menjadi berapa room itu tadi gitu. Itu aja sih. Jadi misalnya tadi 5, kalau 26, berapa sih pesertanya? Banyak ya, ratusan ya tadi ya, ratusan. 150-an Bu. Insya Allah, misalnya 150 berarti masing-masing 25. Dari awal sebelum hari Kamis atau Jumat itu sudah dibagi bahwa ini kelompok 25 orang akan masuk di kelompok 1, 25 orang akan masuk di kelompok 2, room 2 dan seterusnya begitu. Kalau bisa diatur seperti itu enggak masalah Mas Ahmad. Artinya Mas Ahmad akan mengatur itu, kemudian akan mencatat orang-orang itu, dan ini informasikan aja, ini akan menjadi laporan ke sekretaris atau ke koordinator prodi. Tapi enggak enak juga ya, masa mengancam ya, enggak bisa juga kan sebenarnya. Ngancam sambil bercanda Bu, sambil guyon bisa. Iya begitu. Seperti itu. Karena ini sebagai bukti untuk ujian seminar proposal atau apa begitu. Boleh juga Bu, syarat untuk mengikuti seminar proposal harus mengikuti memang kita harus conference, lapor begitu. Perkembangan kegiatan kita kan memang harus dilaporkan. Ya enggak apa-apa. Kalau ya dilaporkan itu enggak apa-apa. Kita memang harus lapor. Seperti itu. Oke. Ya, salah satu syaratnya tadi link ini sertifikat diberikan di akhir. Jadi kalau yang tidak ini ya tidak terima ini. Link absensi. Link absensi ya. Di terakhir aja. Pikirnya dia, emangnya gue pikir. Nanti disampaikan untuk link absensi diingat-ingatkan nanti terakhir gitu loh. Biar mereka nunggu sampai terakhir. Iya, betul sih. Ya. Kemudian Pak Kaulan ini di mana Pak Kaulan posisi anunya? Assalamualaikum Ibu. Iya, Pak Kaulan. Pak Kaulan kira-kira bisa di bagian mana ini mengambil posisinya? Kebetulan saya ini kan ikut ini Bu ya, sebagai insya Allah sebagai pemakalah. Pak ya. Kaulan sebagai pemakalah. Karena kalau tadinya Bu, kalau tadinya pas posisi normal, saya bersama-sama Pak Nezar di kemarin ya di publikasi. Ya, tapi iya ya di publikasi ya.
Ini sekalian Ibu, mumpung saya mohon izin sebelumnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah panjang lebar tadi disampaikan, saya sedikit saja punya usul atau saran ketika nanti peserta yang umum kan ngikuti seminar untuk dari pemakalah dari Keynote. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang mau mengikuti sampai akhir, artinya ikuti presentasi yang dari kami yang mahasiswa nih. Nah, itu bagaimana polanya nanti ketika mau masuk di break room itu. Mungkin mudah-mudahan Pak Mas Ahmad nanti bisa membagikan link Zoom-nya itu. Terserah, kadang-kadang gini Bu, oh saya ingin menarik materinya yang di grup A, grup B, grup C, dan seterusnya. Nah, jadi bisa bebas untuk masuk ke break room itu. Mungkin juga harus dipikirkan itu. Terima kasih Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kaulan. Ini Mas Ahmad, gimana Mas Ahmad? Ya, Bu. Apakah buat kode Bu? Apakah Mas Ahmad langsung menaruh di room? Apakah mahasiswanya yang milih-milih room? Maksud Buat saya kode Bu, buat kode Bu. Roomnya itu ada A, B, C, D, E. Supaya rata, dibatasi setiap diatur ya, betul. Nanti Disuruh milih Bu, disuruh milih pertama. Bentar Kalau Mas Ahmad dulu, Mas Ahmad dulu biar satu-satu dulu. Enggak, gini, saya pengalaman Iya. sering ikut, itu dibuat grupnya A sampai C atau sampai D, nanti dia disuruh milih, begitu sudah kotanya penuh dia harus milih yang lainnya. Gitu. Oh gitu. Iya, jadi dibuat dulu waktu sebelum acara, mungkin sehari sebelumnya diedarkan kan mereka sudah punya email semua. Jadi disuruh memilih, tapi dengan catatan atau dengan Google Form juga bisa, tapi kalau udah penuh mereka harus milih yang lainnya. Betul Pak Jenil, jadi memang kalau acara normalnya kan seperti itu tuh untuk menyeimbangkan roomnya. Cuman ini kan pesertanya 90% itu mahasiswa kita begitu Pak. Enggak, yang luar maksudnya Pak, yang luar Kalau dulu utama. Yang luar itu paling cuma 2 orang. Pemakalah Pak. Oh, kalau makalah ya sudah, enggak usah. Bebas saja. Kalau mahasiswa kita bebas saja lah, biar aja. Tapi Ya, kalau biar orang luar diatur Mas Ahmad aja sudah. Nah, kemudian kalau kita buatkan Google Form-nya, nanti misalnya ada satu pembahasan di situ rame, ya sama aja Pak, nanti kita juga lagi yang mengatur begitu Pak maksudnya. Ya, maksud saya dia milih duluan, kalau udah penuh tutup, jadi harus pilih alternatif yang lain. Biasanya kita dikasih ini, jadi begitu kita klik di Google Form tuh udah penuh katanya, tinggal pilih yang ini aja gitu. Oke, berarti nanti kita lihat ininya Pak ya, pesertanya berarti Pak ya, kalau memang yang dari luar banyak nanti ya, jadi kita kemarin tuh otomatis dia begitu udah penuh misalnya 20 dia nggak mau lagi masuk, Anda disuruh milih yang 5 ini misalnya, kalau 6 biasanya begitu. Gitu sudah. Satu lagi Pak Ibu Bapak Mas Ahmad, ini kalau untuk sertifikat polanya gimana? Langsung diunduh kah atau manual? Sertifikat kan? Sertifikatnya. Kalau memungkinkan langsung bisa diunduh gitu, jadi lebih ringkas. Pola itu, online itu, sertifikat online itu. Iya memang. Terima kasih Bapak Ibu. Iya. Kan belum sempat disinggung ya, yang sertifikat itu polanya seperti apa. Kalau saya pernah ikuti webinar di Undip itu, nah itu biasanya kemarin yang ya Mas Ahmad ya, nggak tahu sertifikat kan. Jadi biasanya kalau habis ngisi link daftar hadir, kemarin yang saya ikut di kimia itu langsung dapat sertifikat Bu. Baru selesai saya ngisi itu langsung otomatis betul Bu Dr. Gatmiko. Jadi ketika ada syarat tertentu itu nanti bisa ini, dan itu nanti ngelink itu ada linknya itu untuk mengunduh itu. Ya, terima kasih. Iya. Kirim via email aja. Jadi dengan mengisi daftar hadir itu yang lain-lain loh ya, tapi ada juga sehari setelah kegiatan akan dikirim lewat email masing-masing seperti itu. Tapi yang kemarin saya ikut 2 kali di kegiatannya Bu Nurleli itu yang kimia, setelah saya selesai mengisi link daftar hadir, itu langsung saya menerima sertifikat. Langsung selesai saya klik selesai,
tiba-tiba muncul aja di email saya sertifikat itu. Ya. Oke. Mm-mm. Oke, Ya, cukup tinggal aja kesiapan, ya. tinggal kesiapan kita aja. Oke, mungkin ada tambahan Mas Samad? Saya ini loh Bu, saya Iya, satu Untuk tadi, sertifikat sebentar. mungkin di akhir acara aja Bu, mungkin. Karena nanti kan kalau dapat duluan semangatnya kurang atau gimana? Hah? Enggak, di anu Bu, makanya daftar hadirnya itu di link daftar hadir di akhir aja. Enggak tadi tuh loh Bu, mohon maaf ini saya. Iya. Tadi kita sepakati kan untuk paralel itu setelah makan siang, setelah isoma ya, jam 1. Nah, makanya itu tadi jeda antara yang tadi keynote terlalu speaker, jauh. Itu apakah satu paralel apakah satu ini misalnya 50 menit atau 60 menit tadi bisa diisi untuk paralel sekali atau bagaimana, silakan aja gimana. Mohon usul Bu, mohon maaf. Mungkin untuk mengisi jarak yang agak jauh dari jam 11 ke jam 12 tadi, itu mungkin pemaparan materi pembicara utamanya mungkin bisa diperpanjang mungkin begitu Bu. Ya ditambah tadi kan ya, kita solusinya kan ditambah. Atau memulainya disiangkan. Enggak. Udah pas aja tadi Bu. Ini Udah kan pas registrasi mulai jam 8 sampai 8.30 atau disiangkan setengah jam 8.30 sampai mulainya jam 9 jadinya. Gitu Kak. Karena kita takutnya tadi Bu, pada saat diskusi itu molor-molor gitu loh Bu. Kita harus punya safety juga Bu, safety waktu. Ya sudah, nggak apa-apa, kita lihat aja dulu nanti sudah. Atau enggak Bu, enggak, kalau biar enggak terlalu ini saya majukan misalkan registrasinya mulai 8.30 sampai jam 9. Jam 9 mulai. Itu paling setengah 11, paling lambat jam 12 selesai Bu. Jadi pas kan? Iya, dimajukan setengah jam aja ya. Iya Kak. Bisa juga. Biar nggak terlalu lama. Terus apa tadi Mas Ahmad, dipanjangkan pemaparan materi? Iya, diberi waktu agak panjang, jangan 25 menit. Gitu. Berarti kembali lagi 30 menit tadi. 30 menit, kemudian sesi tanya jawabnya nggak 15 menit, tapi 20 menit. Atau setengah jam sekalian. Jadi masing-masing itu punya waktu 1 jam narasumbernya, keynote speakernya. Oke ya, ini berarti pas aja Bu, sudah Bu. Pas aja itu Bu. Pas aja. Pas ini aja. Mulai dari pembicara ini berarti ini kembali lagi 30 menit ya. Ini kembali 30, ini 20. Berarti kan 50, hampir 1 jam kan masing-masing. Iya. Kemungkinan agak molor-molor dikit kan nggak? Iya, mesti ada molor-molornya. Pasti molor. Tadi misalnya penyerahan sertifikat gitu kan. Kemudian Insya Allah jam 12 juga, tuh selesai kok. Itu tadi tayangan profil itu di kapan, jam berapa itu belum masuk di situ. Tayangan profil itu pada saat registrasi, itu tayangan profil itu. Musik, lagu-lagu. Siapa yang nonton Bu? Registrasi belum ada yang nonton dong. Ya. Kalian kita mau menginformasikan kepada peserta kan informasi. Biasanya, biasanya gitu tuh di penutup. Penutup orang pulangan ya sudah ya. Enggak, ini di antara itu tadi. Sela-sela itu tadi. Di sela-sela setelah selesai itu loh Bu. Setelah selesai bagi sertifikat, nah itu dikasih tayangan itu. Ini. Iya, menuju ini ya. Sambil menunggu informasi selanjutnya, misalnya pembagian room tadi. Iya, berarti di sini. Nah, sekarang yang bertugas menginformasikan pembagian room siapa? MC. Jadi kita perlu itu tolong yang menghubungi MC tadi, mungkin Mbak Atun atau siapa yang diberi tugas, karena Mbak Atun kan yang menggantikan Mbak Atun tadi. Mbak Atun. Iya ini loh, belum kita belum fit ya. Makanya Bu Nurlali kan, Bu Nurlali ingin tahu bagaimana Bu siapa tadi? Ini Bu Deni ada juga di sini.
Iya. Ditanya aja sekalian Bu Deni sama Pak Jamas. Iya. Bu Nggih, Deni, Bun. Siap, Bun. Bu Deni, Iya, pernah Bu. jadi MC, ya, Iya, Bu. Bu Deni. Dalam, Bu. Iya, Bu. Bisa nge-MC Bu Deni? Maaf, Siap menjadi MC. nanyai dulu. Jangankan MC, Bu, mantan presenter itu masih aktif. Iya kan Bu Deni ya. Ya, anu aja Bu, nanti kita kan ada ini Bu, ada simulasi. Jadi nanti Mana ada Ibu Deninya mana? Mohon maaf. Saya Bu. Buka Ya, Bu, buka kamera saya, Bu. bisa, buka kamera. Sudah, Bu Bu. Deni, mana Bu Deni? Sudah, Bu. Saya sudah buka kamera, Bu. Oh, sudah buka Nah, kamera, ini kok aku nah, nggak lihat. yang manis ini loh, ini Bu Deni nih. Nggih, Bu. Ah iya, bisa Ya. pasti bisa ya. Silakan. Bu, Ya. sudah Ya, kita Bu. pastikan aja Bu Deni Oke juga, sudah. Oke juga. Oke deh ya Bu Deni ya. Ya Nanti Allah, Bu. Nanti nyon sewu, Bu. Jadi begini saja, Bu. Alangkah baiknya biar kan kita kepingin hasil yang maksimal seperti itu kan, Bu. Jadi nanti Pak James juga, saya juga nanti pada saat simulasi nggih, Bu. Jadi simulasi nanti ya. ya, jadi Pak James ada, saya ada, nanti ya siapalah yang hanya berkenan. Pilih yang baik, itu maksudnya Bu Oke. Deni. Iya, iya. kita bisa berbagi, Bu. Mohon maaf. Nggih, Bu. Bu Deni di pagi, Pak James ini yang mengantarkan di siang tadi informasi. Bisa juga seperti itu. Nggih. Diatur aja lah Nggih. Bu Nur Leli. Nggih. Insya Allah saya siap membantu, Bu. Saya belajar Oke, juga. terima kasih. Nggih. Ini Pak James ada muncul ini? Nggak ada. Iya, Nggak ada. ada. Oke ya, Kalau Bu oke Deni deh senang MC buat Bang Anton. Bu Deni sama Pak Jem, nggak tahu nanti. Kita lihat simulasi nanti. Siap, Bu. Oke, Bapak Ibu ya, dari saya rasanya cukup ya. Oke ya. Atau saya bacakan ulang. Baiklah, di sini Atau nanti untuk di-share registrasi peserta, oke, nanti Mas Ahmad yang memilih host dan co-hostnya. Di sini ditayangkan visi misi, profil, foto-foto kegiatan diiringi musik-musik atau lagu daerah. Kemudian pembukaan ini oleh MC. Kemudian di sini saya tuliskan catatannya, MC-nya memperkenalkan diri dulu, membacakan tatib webinar dan seterusnya. Kemudian diisi doa. Doa ini nanti yang buat ratib siapa sudah Bu? Dr. Ada. Makmun. Ada. Bu Nur Leli. Nanti Sudah aja ada? gampang nanti. Oke. Sudah Siap. ada. Sudah disiapkan. Sudah saya siapkan. Aduh, ini kok ya Allah. Oke, kemudian ya MC memperkenalkan diri, membaca tatib, oke, terus doa. Nanti Dr. Makmun yang akan dihubungi oleh Bu Jainab atau nanti Pak Usfandi. Oke ya. Kemudian mendengarkan lagu Indonesia Raya, ini yang disiapkan Mas Ahmad kembali ya, mungkin dengan timnya, nggak tahu siapa yang ditugaskan menyiapkan video lagu Indonesia Raya. Jadi waktu video aja, jadi kita cuma mendengarkan aja. Kemudian sambutan ketua panitia, oke Bu Mika, Bu Jainab, ini nggak ada masalah, yang perubahan aja. Kemudian pengambilan gambar ini tadi saya tuliskan ya, ada acara tertentu, tetapi tadi ketua mintanya setiap sesi ada gambarnya. Kemudian penyerahan acara ke moderator oleh MC. Kemudian apa ini? Untuk CV pembicara saya ingatkan kembali untuk Mbak Atun minta CV dari narasumber pertama yaitu Pak Suryansa beserta dengan PPT-nya. 1-2 Pak Zainil juga. Pak Zainil juga ya, Pak Zainil, CV dan PPT segera diserahkan ke bisa Mbak Wina, bisa Mbak Atun. Kemudian oke, CV ini. Oke. Kemudian ini mengingatkan kembali ya Mbak Andi untuk memberikan undangan atau melihat apapun ya ke Prof. Dwi. Bisa di-share kalau Prof. Dwi itu dengan ininya flyer, siapa tahu mau kirim. Ya.
Kemudian penutupan sesi utama pindah room paralel. Oke ya, nanti ini yang mengatur sesi paralelnya nanti Mas Ahmad, host dan co-hostnya siapa aja, tetapi moderatornya sudah kita tentukan, ada saya sendiri, Bu Nur Laili, kemudian Bu Mike, ketiga Pak Agus, keempat Pak Warman, dan kelima ada Pak Usfandi. Ini Kalau kurang rencananya. tenaga, Bu Leli bisa masuk juga. Iya. Masih Nah, ada kan nanti, Bu Leli Kamaria? Masih ya, insya Allah. Nanti Ibu, mohon maaf Ibu, saya Apa? nyela sebentar, mumpung ingat Bu. Posisi menyanyikan lagu Indonesia Raya itu semua berdiri posisi sempurna Bu, itu tidak diatur di undang-undang Bu, ada undang-undangnya Ibu. iya, ini sudah saya tuliskan di sini. Ya, Sudah saya baik, tuliskan Pak Kaulan. Ya, terima kasih. Untuk berdiri tegak Dan tadi. ini mohon maaf Mas Ahmad, tolong untuk ini betul-betul dipastikan lancar karena kebanyakan di sesi ini itu banyak ngadatnya. Entah itu videonya nggak bisa suaranya tidak terdengar atau apa begitu. Kebanyakan beberapa kali saya mengikuti kegiatan itu justru menyanyikan lagu Indonesia Raya ini banyak ngadatnya, gitu loh. Jadi videonya pastikan bagus. Pastikan bagus gitu ya. Oke. Itu aja sih. Kemudian ya pemakala tiap room rata-rata mungkin 5 ya, rata-rata 5. Kemudian presentasi tiap orang mungkin 15 menit ya, presentasinya 10 menit, tanya jawabnya 5 menit. Oke, jadi misalnya kalau 6 orang 90 menit atau 1,5 jam selesai semua. Itu Iya ya. Itu kalau ketua dari misalnya saya ini Bu, mohon maaf, misalnya tadi kalau kita cuma 3, berarti setiap room itu bisa dilaksanakan misalnya 2 jam gitu. Kalau 5 ya tadi cepat selesai, ya kan? Jam 3 udah bisa selesai. Nah, kalau misalnya itu dua kali setiap room itu dua periode gitu ya, sesi 1, sesi 2 gitu. Berarti kan 2 jam misalnya, berarti kan mungkin ya jam 4 selesai gitu. Tapi cuma 3 room aja. Tergantung deh gimana nanti. Yang sudah Orang koordinatornya mengkoordinir, aku nggak bisa sih caranya tuh mengkoordinirnya seperti apa, tapi yang jelas pasti Mas Ahmad kan sudah bisa ya membagi room tadi. Udah itu. Makasih Bu. Halo? Mana Bu Leli? Bu Nur Leli? Ngantuk. Hah? Hilang kah? Ngantuk. Tidur kali. Bukan. Loh enggak, Bu Nur Lelinya kenapa? Keluar kah? Terkeluar. Oh, terlempar kah? Terkeluar. Tidak sengaja keluar. Halo? Sebentar saya telepon. Halo? Pak Nezar, apa kabar Pak Nezar? Loh. Oh, mati kah? Ya Allah. Lobet. Jadi sudah selesai? Mau masuk lagi atau gimana? Oh, iya. Masuk lagi kah Bu? Atau langsung dilanjutkan? Ya, masuk lagi lah, baru Iya. Oke. Iya, makasih. Iya. Nggak sadar lobet ininya. Nah, iya saya lanjutkan aja dulu. Baik Bapak dan Ibu, mungkin ada lagi masukan terkait dengan ini kegiatan ini? Nanti kan masih ada rapat lagi kan Bu? Iya, ada rapat lagi. Iya. Artinya tadi Bapak dan Ibu kan sudah semua mendengarkan dan kita juga sudah bagi-bagi tugas, siapa-siapa yang bertugas untuk hari Sabtu, dan nanti ada simulasinya di hari Jumat pagi, kalau bisa Jumat pagi ya Jumat pagi, ya pagi lah, enggak
Tapi tentunya mengganggu acara kegiatan Bapak dan Ibu cuti. Hari libur Ibu Bapak maksud saya. Bagaimana? Ada yang lain Mbak Atun? Mohon maaf, mohon. Masih bisakah ikut berpartisipasi? Nah ini Bu Nurleli ya Bu. Sekalian ditutup aja Bu atau bagaimana Bu? Iya sudah ditutup aja. Jenengan sudahkah? Pak Warman gantian. Oh, aku titip pesan sama Pak Warman, tolong siapkan ini dulu naskah saya untuk Ya, sambutan. Siap Bu, siap. Ya, terima Oke. kasih Bapak Ibu sudah mengikuti dari awal sampai akhir, dan setelah akhir ini ada beberapa hal yang belum dicatat di dalam tulisan Ibu Nurlaili. Antara lain adalah yang mendesak adalah menghubungi Pak Dekan. Menghubungi Pak Dekan itu besok harus sudah segera dibuatkan surat dan harus segera ada kepastian apakah Pak Dekan bisa atau tidak bisa. Kalau tidak bisa tentunya harus segera dicarikan solusi, mungkin harus wakil dekan 1 atau siapa. Itu berarti bagiannya Ibu Andi. Bagiannya Ibu Andi dan kawan-kawan untuk memastikan Pak Dekan bisa atau tidak bisa. Berikutnya sampai dengan malam hari ini bahwa jumlah pemakalah itu adalah 24. Kemudian artikel yang sudah masuk dan yang sudah membayar itu sekitar 95%. Yang 5%-nya masih belum menyerahkan artikel dan juga belum membayar. Yang berikutnya moderator sudah. Jumlah peserta keseluruhan sekitar 150 orang. Selebihnya secara teknis sudah dicatat secara rinci oleh Ibu Nurlaili. Oleh karena itu saya juga minta tolong nanti yang dicatat. Filenya di-share Bu. Ya, di-share di grup nanti. Ya betul itu. Nanti saya benahi dulu jam-jamnya. Oleh karena Oke, makasih Bu. Mungkin itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak ada usulan lagi, dan karena ini sudah malam maka kegiatan rapat pada malam hari ini harus diakhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu ya. Mohon maaf Terima kasih mengganggu Pak istirahatnya. Nejar, Mbak Deni, Pak Kaulan.